لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Miftahul Jannah dalam acara talk show layanan haji yang selalu mengupdate informasi terkini penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini jemaah haji yang sudah masuk di embarkasi dan bersama saya sudah hadir narasumber tamu istimewa, yaitu Bapak Kakan Kemenang Kabupaten, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Badan juga sehat. Alhamdulillah Pak. Ini jemaah haji Oku ini tiba di embarkasi sudah kapan ini Pak? Kita dilepas oleh Bapak Bupati semalam pukul 20 waktu Indonesia Barat dari Batu Raja, kemudian istirahat di Prabu Mulih, kemudian jam 3 tadi sudah masuk di asrama haji. Jam 3 sudah sampai di hari. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa jemaah haji di Kabupaten Oku, kemudian berapa yang lansia nih? Ya, kalau secara keseluruhan jemaah haji Oku yang berangkat tahun ini 281. Tapi yang di kloter ini itu berjumlah 246 orang jamaah. Jadi di kloter 14 ada 200. Lansia memang agak banyak karena berapa kali dari tahun 2000 kan tertunda, kemudian 2022 juga lansia tidak berangkat. Jadi terjadi penumpukan. Jadi tahun ini lansia kita memang secara nasional juga banyak, dan di Oku juga lumayan banyak, sekitar 35% lebih kurang. Sejauh ini Pak, kesiapan dari Kemenang Kabupaten Oku itu seperti apa? Kemudian teknis pelaksanaannya itu seperti apa Pak? Ya, kalau kesiapan ya memang karena haji ini adalah tugas kita, tugas nasional dan juga tugas Kementerian Agama. Jadi dari tahun ke tahun terus dilakukan, dan ya persiapan semuanya dilakukan sesuai dengan protap yang sudah ada. Jadi pelatihan misalnya manasik haji sepanjang tahun itu yang sudah dicanangkan oleh dulu Pak Menteri, Pak Dirjen, tetap kita laksanakan. Jadi terus itu dengan kemudian tahapan kesiapan itu juga kita terus berupaya untuk meningkatkan layanan kita, kualitas layanan kepada jamaah. Jadi tadinya itu kantor ruangan seksi haji itu di lantai 2. Begitu di masa saya tarik gitu. Jadi ruangan seksi haji itu harus di lantai 1. Jadi sekarang sudah berada di lantai 1. Kemudian kita siapkan kursi roda bagi yang disabilitas. Jadi kita ingin meningkatkan layanan itu supaya pelayanan terhadap jamaah ini lebih baik. Jadi alhamdulillah insya Allah ini semuanya pelayanan sudah di lantai 1. Dan sekarang kita sedang juga menyiapkan perbaikan lagi dalam layanan, walaupun dengan kondisi keuangan yang terbatas, tapi alhamdulillah dengan sponsorship beberapa pihak, insya Allah sebentar lagi kita akan menyiapkan pelayanan terpadu satu pintu, yang di situ juga akses pelayanan haji juga di situ. Jadi masuk di pelayanan satu pintu itu semuanya selesai dan bisa keluar. Tadi ada rencana perubahan Pak ya, Yeah. meletakkan ruangan lah ya, Yeah, untuk mempermudah jemaah. Nah ini kalau kaitannya kita sekarang jemaah tadi persentasenya juga besar ya, 34%. 35% jemaah lansia. Tanpa mengurangi pelayanan terhadap jemaah lainnya ya, jemaah haji lainnya dan jemaah lansia itu dipastikan mendapatkan pelayanan yang khusus dan maksimal.
ada beberapa kemudahan seperti kemudahan akses, juga kemudahan aktivitas tentunya kepada jemaah. Nah, Bapak tadi mengatakan persiapannya ada nanti jadi satu pintu, kemudian itu seperti apa itu Pak, tanpa untuk yang lansia? Iya. Jadi kita tarik tadi ke lantai 1 itu dengan memikirkan begitu. Jadi kita orientasi pelayanan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada jamaah. Sehingga dari lantai 2 tadinya seksi haji itu di lantai 2 saya tarik ke lantai 1 agar supaya semuanya bisa nyaman begitu. Termasuk yang lansia, termasuk juga yang disabilitas bisa dengan mudah mengakses untuk memanfaatkan layanan-layanan kita. Dan ke depan insya Allah di dalam kita programkan di dalam musim haji 2024 dari sini ke depan, insya Allah mudah-mudahan kita selesai dan semuanya sudah ada selesai di situ. Jadi pihak bank juga ngantor di situ ya. Jadi semua layanan diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi kita tarik ke lantai 1 itu untuk memudahkan bagi lansia. Kasihan lansia yang akan naik ke tangga ke lantai 2, kemudian disabilitas. Nah, maka itu kita tarik itu dalam rangka untuk memberikan kepuasan layanan kepada jemaah atau calon jemaah. Kalau terkait pembinaan ini Pak untuk jemaah haji seperti apa? Iya, pembinaan seperti saya katakan tadi. Jadi manasik haji sepanjang tahun kita laksanakan. Kemudian juga Kementerian Agama juga memfasilitasi manasik haji mandiri bagi jemaah haji yang yang di KBIH, kan ada bimbingan di KBIH. Bagi yang mandiri yang tidak ikut KBIH juga kita siapkan layanan pelayanan manasik dan mandiri rutin dan itu tanpa biaya, dilaksanakan di kantor Kementerian Agama OKU, sebagaimana juga yang pernah saya lakukan waktu di Kementerian Agama OKU Timur dulu. Nah, jadi ini kemudian juga bimbingan manasik secara massal, jadi dilaksanakan di tingkat kabupaten, dibuka oleh Bapak Bupati. Kemudian juga ada lagi bimbingan manasik yang dilaksanakan di kelompok di KUA kecamatan juga laksanakan itu. Jadi semakin banyak mengikuti bimbingan manasik semakin bagus bagi jamaah kita. Jadi kami juga menyerukan mengajak kepada jamaah ya. Jadi kan daftar tunggu kita sekarang 23 sampai 24 tahun gitu. Jadi dengan bimbingan manasik sepanjang tahun ini, jadi yang jamaah antri yang sampai 2022-2023 itu sudah bisa ikut manasik. Semakin lebih bagus, semakin banyak presentasi dia ikut manasik semakin bagus. Tidak harus yang berangkat pada Tidak harus berangkat, ya. Karena ada kita siapkan manasik sepanjang tahun. Kalau untuk penekanan sendiri Pak kepada petugas khususnya Pak ya, karena memang tahun ini juga lansia atau jemaah kepada tetap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Nah, untuk petugas kita ini seperti apa penekanan kepada petugas? Iya, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa petugas yang ramah lansia begitu kan. Jadi prioritas tentunya pelayanan itu kepada lansia yang tahun ini meningkat luar biasa jemaahnya juga. Jadi kita juga di Kabupaten Oku telah menyampaikan juga kepada petugas-petugas kita, baik itu yang masuk di petugas kloter maupun yang PHD, juga kita menyampaikan bahwa agar supaya lebih memfokuskan, lebih memaksimalkan fungsi pelaksanaan tugasnya untuk pelayanan jamaah terutama lansia. Dan juga pembinaan karu-karom juga sudah kita lakukan juga dengan karu, dan karom juga kita sampaikan agar supaya dilakukan pendampingan, kemudian supaya di antara jamaah juga terbina saling kekeluargaan, saling tolong dengan yang lain, satu dengan yang lain. Jadi yang lansia tentunya dengan wanita diberikan prioritas untuk dalam hal pergerakan nanti perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tentunya diprioritaskan bagi lansia dan terutama wanita diprioritaskan untuk mendapatkan layanan, misalnya di bis prioritaskanlah kepada lansia dan wanita untuk lebih dulu mengambil tempat itu. Jadi itu.
Kalau sejauh ini Pak ya, dari proses pemberangkatan tadi Bapak, pelaksanaan sampai hingga ditimbang embarkasi ini Pak, ada tidak ada hambatan sih, kemudian apa antisipasi juga lah untuk meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi. Kemudian berapa sih yang disiapkan dari OKU ini, berapa bus Pak kemarin? Iya. Dari mulai kendaraan. Iya. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana kita maklumi bersama bahwa haji ini adalah tugas lintas sektoral. Jadi melibatkan berbagai instansi, melibatkan berbagai kementerian, dan di sini tentunya operatornya adalah Kementerian Agama. Nah, jadi di daerah itu kita maklumi bersama bahwa kepala staf haji adalah kepala kantor Kementerian Agama dan koordinator haji adalah bupati. Nah, kemudian di dalam undang-undang juga jelas peran pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah sinergi kita berjalan dengan baik dengan pemerintah daerah. Pak Bupati memfasilitasi semuanya, misalnya dalam hal angkutan dan lain sebagainya. Jadi bis disiapkan, termasuk makan di dalam perjalanan juga difasilitasi oleh Pak Bupati. Jadi kita disiapkan 9 bus yang insya Allah representatif, sangat representatif bisnya, dan alhamdulillah sepanjang perjalanan tidak ada kendala. Jadi yang berangkat ini kemarin 7 bis, masih ada sisa 2 bis yang di dalam kontrak, nanti akan untuk yang jamaah tambahan yang akan di kloter terakhir nanti sekitar 35 orang. Itu ada di Kloter terakhir yang tambahan kemarin, jadi lunas tertunda di akhir tambahan, nanti insya Allah akan jadi 2 kali pemberangkatan jamaah. Alhamdulillah tidak ada kendala. Memang koordinasi tadi. Ya, ya. Kita dengan kepolisian juga dikawal oleh Polres. Kemudian tenaga kesehatan juga mengawal. Walaupun ada tadi satu yang mabuk, tapi tetap langsung diatasi oleh tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oku di atas. Hanya mabuk dalam perjalanan. Kalau mengedukasi jemaah sendiri itu ada tidak Pak yang dilakukan? Berikan sosialisasi, edukasi kepada jemaah haji. Iya. Jadi edukasi itu kita sampaikan melalui bimbingan manasik setiap tahapan-tahapan itu. Jadi baik itu manasik mandiri, juga di situ masuk tim kesehatan, kemudian juga manasik massal, manasik yang secara kelompok di KUA, semuanya kita berikan edukasi dalam rangka menuju kepada jamaah haji mandiri. Kemudian juga kebersamaan, jamaah haji yang sehat, begitu, pola hidup sehat, begitu, baik dalam perjalanan maupun di tanah suci, bagaimana makan, minum tentunya, dan termasuk kondisi cuaca saat ini juga semuanya kita berikan edukasi dari semua, bagaimana pelaksanaan ibadah, supaya tidak ada ketertinggalan dan lain sebagainya. Semuanya kita lakukan edukasi itu sehingga diharapkan jamaah mandiri, kemudian, dan yang lebih penting adalah dalam satu kloter ini, dalam satu rombongan itu adalah seperti keluarga. Jadi saling tolong karena kebersamaan itu yang berarti. Iya. Kalau sudah ada belum Pak? Kalau persiapan pemulangan sendiri tentunya juga sudah dipersiapkan. Ya, sudah. Jadi kita sudah mempersiapkan secara komprehensif dengan pemerintah daerah, termasuk bagaimana pemberangkatan juga pemulangan juga sudah kita siapkan formatnya, koordinasinya. Insya Allah tidak ada permasalahan. Insya Allah. Mohon doa semoga semua jamaah haji khususnya Kabupaten Oku sehat walafiat, pulang lengkap, dan juga semua jamaah haji juga demikian. Kembali juga lengkap. Iya. Terakhir nih Pak, closing statement. Bagaimana himbauan Bapak nih terhadap jemaah haji, kemudian harapan Bapak nih? Iya. Terima kasih ya kepada seluruh jamaah haji, terkhusus jamaah haji Kabupaten Oku. Tentunya kita berharap marilah pertama luluskan niat. Jadi niat itu yang pokok dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah, itulah akan diterima ibadah haji kita menjadi ibadah haji yang makbul.
kemudian ikuti rangkaian-rangkaian ibadah itu dengan sesuai dengan tuntunan baik itu rukun, wajib dan haji, kemudian juga aturan-aturan baik yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, kemudian jaga kebersamaan, kekompakan tentunya dengan di dalam ini sehingga semuanya mudah. Dan yang terakhir, jaga kesehatan, pola makan, minum dan sebagainya, dan apalagi cuaca yang panas, tetap senantiasa memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh petugas-petugas kita, baik petugas kesehatan maupun petugas dari bimbingan manasik. Semuanya insya Allah akan berjalan dengan lancar, semua jemaah haji sehat. Kami berdoa semoga semua jemaah lancar melaksanakan ibadah hajinya, lancar dalam perjalanan, ibadah hajinya sempurna, sehat, kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Amin. Baik Bapak, terima kasih nih Pak. Semoga sukses proses pemberangkatannya baik di kloter 14 ataupun nanti untuk jemaah Kabupaten Oku selanjutnya ya. Semoga jadi haji yang mabrur. Terima kasih nih Pak sudah hadir sama-sama. di Mas TV. Pemirsa, demikian tadi bincang kita dengan Kakan Kemenang Kabupaten Oku. Saya Miftahul Janah beserta seluruh kru tim Inmas TV yang bertugas mohon pamit. Jangan lupa tetap update informasi terkini penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Sumatera Selatan dan informasi lainnya hanya di Inmas TV, Jembatan Informasi Kemenak Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك